Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video sebelumnya kita membahas tentang teori perilaku konsumen, bahwa dalam teori perilaku konsumen ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengukur besarnya kepuasan konsumen. Kemarin kita sudah membahas tentang pendekatan kardinal, di mana kita mengenal hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan di pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan ordinal. Kita akan mengenal nanti kurva indiferensi. Nah, seperti apa? Simak video ini. Pendekatan kedua yang digunakan dalam meneliti perilaku konsumen adalah pendekatan ordinal. Nah, pendekatan ini menyatakan bahwa utilitas atau kepuasan tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi, menurut teori ini yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih memberikan penekanan pada preferensi dengan membuat peringkat atau urutan-urutan kombinasi barang yang dikonsumsi. Pendekatan ordinal ini dapat dianalisis dengan menggunakan kurva indiferensi. Kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Contohnya, diketahui Pak Arif mempunyai sejumlah uang. Nah, dari uang tersebut berikut kombinasi barang yang mungkin dibeli oleh Pak Arif. Dalam kombinasi A, dengan uang yang dimiliki oleh Pak Arif, dia dapat membeli gelas sebanyak 20 buah dan panci sebanyak 4 buah. Namun di kombinasi B, jika jumlah gelas itu dikurangi menjadi 10 gelas, maka dia akan memperoleh 8 panci. Di kombinasi C, apabila gelas yang dia inginkan hanya 8, maka dia dapat memperoleh 10 panci. Begitu juga dengan kombinasi D dan kombinasi E. Artinya di sini, jika konsumen ingin menambah terhadap konsumsi satu jenis barang, misalkan dari tadinya di kombinasi A hanya mendapatkan 4 panci, kemudian Pak Arif ternyata ingin mendapatkan 8 buah panci, maka Pak Arif harus rela kehilangan 10 buah gelas. Nah, berikut ini adalah tampilan kurva indiferensinya. Kombinasi A, di mana sumbu Y adalah kuantitas gelasnya dan sumbu X adalah kuantitas panci. Di dalam kombinasi A, uang yang dimiliki oleh Pak Arif dapat membeli 20 gelas dan 4 buah panci. Nah, ini adalah titik dari kombinasi A. Nah, kemudian di kombinasi B, dengan membeli 10 gelas, dia bisa memperoleh 8 buah panci. 10 gelas, dia memperoleh 8 buah panci. Begitu juga dengan yang C. Ketika diturunkan lagi menjadi 8 gelas, dia bisa memperoleh 10 panci. 8 buah gelas, dia memperoleh 10 panci. Begitu juga yang D, ya, titik D, dan ini juga titik E. Nah, ini adalah kurva indiferensi. Nah, dari gambar ini kita bisa menyimpulkan ciri-ciri dari kurva indiferensi. Ya, nah, ciri-ciri yang pertama adalah kurva indiferensi ini turun dari kiri atas ke kanan bawah. Dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Hal ini mengakibatkan jika konsumen tadi ingin menambah terhadap konsumsi satu jenis barang, ia harus rela kehilangan untuk mengkonsumsi jenis barang yang lainnya. Jika Pak Arif tadi ingin menambah kuantitas gelas, maka Pak Arif harus rela mengurangi kuantitas panci. Begitu juga sebaliknya. Jika Pak Arif ingin menambah kuantitas panci, maka Pak Arif juga harus rela mengurangi kuantitas gelas yang dia dapatkan. Nah, kemudian ciri yang kedua, cembung ke arah titik nol, ya. Bisa dilihat gambarnya adalah cembung ke arah titik nol, di mana titik nolnya di sini. Nah, hal ini menunjukkan semakin konsumen menambah konsumsi satu jenis barang, maka semakin kecil jumlah barang yang dikorbankan. Kemudian ciri yang ketiga adalah kurva indiferensi tidak saling berpotongan. Dan ciri yang keempat, jika kombinasi konsumsi suatu barang semakin banyak, maka kepuasan yang diperoleh akan semakin tinggi. Yang ditandai dengan kurva indiferen, ya, yang semakin menjauhi titik nol. Jadi ketika kombinasi konsumsi barang itu semakin banyak,
Ya, katakanlah yang gelas bertambah 30, maka nanti kurvanya akan naik. Ya kan, titiknya akan naik. Maka tentu kurvanya akan semakin menjauh dari titik 0. Nah, demikianlah pendekatan ordinal yang dianalisis dengan menggunakan kurva indifference. Nah, selanjutnya ada sebuah kuis. Setelah memahami tentang teori perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal dan ordinal, selanjutnya coba jelaskan perbedaan yang mendasar antara pendekatan kardinal dengan pendekatan ordinal.